Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua atas semangat kalian dalam menuntut ilmu di pagi hari ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih juga kepada rekan saya, Mas Taurik ya, yang berkenan menyempatkan waktunya sehingga bisa menemani kalian belajar. Nah, kita masuk ke pertemuan kedua, kalkulus dasar. Nah, di sini kita akan membahas mengenai fungsi, jenis-jenis fungsi, dan operasi fungsi. Harapannya semangat kalian tetap itu ya, tetap terjaga ya, meskipun kita hanya bisa komunikasi secara online. Seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih jauh, saya akan menyampaikan pernyataan dari John von Neumann yang mengatakan bahwa if people don't believe that mathematics is simple, it's only because they don't realize how complicated life is. Jadi, jika seseorang tidak percaya bahwa matematika itu gampang atau mudah, itu hanya karena mereka tidak menyadari, ya, tidak menyadari bagaimana rumitnya kehidupan ini. Jadi kalau kita mau jujur, sebenarnya kehidupan sehari-hari, fenomena yang ada, baik itu fenomena sosial, fenomena alam, itu adalah sesuatu yang rumit dan matematika itu menyederhanakan. Seperti yang dulu saya sampaikan, hubungan dua orang itu akan sangat rumit ketika kita hanya mengamati dari perspektif diri kita masing-masing. Tapi akan sederhana ketika itu dimasukkan muatan-muatan matematika. Ternyata hubungannya baik-baik saja dengan persentase 100%, 90%, dan lain sebagainya. Itu akan lebih sederhana. Gitu. Nah, ada 3 pembahasan dari kita di pagi hari ini. Yang pertama yaitu definisi fungsi, kemudian jenis-jenis fungsi, dan operasi fungsi. Kita akan membahas satu persatu. Nah, yang pertama yaitu definisi fungsi. Nah, fungsi merupakan aturan yang memasangkan satu atau beberapa bilangan dengan satu pasangannya. Bilangan yang akan dipasangkan disebut domain atau DF. Nah, hasil pasangannya disebut range atau RF. Fungsi dapat dikatakan juga sebagai alat yang memasukkan suatu bilangan menjadi bilangan lain. Fungsi juga dapat dikatakan sebagai alat untuk mentransformasikan atau mengubah bilangan X menjadi suatu bilangan Y. Ini visualisasinya seperti itu. Nah, mungkin saya akan berikan contoh. Di sini saya juga menyajikan beberapa fungsi dalam diagram panah. Nah, ini. Apabila kita lihat dari contoh visualisasinya, di sini kita tahu bahwa bilangan 1 dipasangkan dengan bilangan 1. Seperti itu. Kalau saya tulis seperti ini. Bilangan 2 dipasangkan dengan 4. Bilangan 3 dipasangkan dengan 9. Seperti itu. Jadi artinya 1 itu punya pasangan 1, 2 punya pasangan 4, 3 punya pasangan 9. Dan yang namanya domain ini semuanya harus punya pasangan. Nggak boleh nggak punya pasangan. Kenapa dipasangkan dengan 4 si 2 ini, bilangan 2? Karena berdasarkan aturannya. Aturan pemasangannya apa? Fx sama dengan x kuadrat. Inilah yang menyebabkan 2 berpasangan dengan 4. Jadi F2 itu sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. Akhirnya dipasangkan 2 dengan 4. Seperti itu. Nah, fungsi dikatakan juga sebagai alat yang mengubah X menjadi Y. Kalau ibaratnya ini rice cooker, alatnya, maka X ini bisa diibaratkan sebagai beras. Yang Y ini diibaratkan sebagai nasi. Y itu sama dengan Fx. Seperti itu. Nah, ini merupakan beberapa contoh fungsi yang mana kita harus tahu kalau domain harus punya satu pasang. Berarti yang satu ini merupakan fungsi karena domainnya punya satu pasang semua. Yang dua ini bukan fungsi. Kenapa? Ini ada domain yang punya dua pasang. Ya kan? Nomor 6. Berarti ini bukan
fungsi. Nomor 3, ini merupakan fungsi. Karena domainnya punya satu pasang, walaupun pasangannya sama semua. Kalau 9, bukan fungsi. Seperti itu. Jadi kita tahu mana yang fungsi dan mana yang bukan fungsi. Oke, selanjutnya. Kita berbicara mengenai domain fungsi. Di sini domain itu bilangan-bilangan yang bisa diproses oleh fungsi. Itu namanya domain. Nah, di sini ada beberapa contoh fungsi f(x), g(x), dan h(x). f(x) sama dengan x plus 3 ini merupakan fungsi linear. Nah, bilangan yang bisa masuk, itu semua bilangan real bisa masuk ke x plus 3. Ketika kita ngomongin tentang gx sama dengan akar x, maka bilangan yang hanya bisa diproses oleh gx itu adalah x yang positif, ya. Karena akar negatif itu imajiner, itu tidak masuk dalam pembahasan kita. Jadi domainnya hanyalah x lebih dari atau sama dengan 0. Ketika kita ngomongin hx sama dengan 1/x, maka bilangan yang bisa masuk itu hampir semuanya bisa masuk kecuali x sama dengan 0. Jadi domainnya semua bilangan real kecuali x sama dengan 0. Nah, mengapa domain setiap fungsi berbeda-beda? Karena setiap fungsi punya ciri-cirinya sendiri, gitu. Ibaratnya rice cooker, fungsi kan seperti alat, seperti rice cooker. Yang bisa masuk ke rice cooker ya nasi, jagung, sayur, ubi, seperti itu. Ketika kita paksa batu besar masuk ke rice cooker, maka tidak akan berfungsi. Kalau kita paksa gx, ya, kita paksa gx ke dalam aplikasi ini. Kalau kita paksa gx-nya itu di sini min 4 kita paksa masukkan ke gx. Akar min 4. Maka yang ada Excel akan mendeteksi sebagai bilangan yang tidak terdefinisi, error. Kalau hx masih bisa, kan 1 per min 4 masih bisa. Tapi kalau kita paksa 0, gx ada hasilnya. Karena minimal 0. Tapi hx tidak ada hasilnya. Nah, itulah kita harus tahu mana bilangan yang bisa masuk ke fungsi gx, mana bilangan yang tidak bisa masuk ke fungsi gx. Mana yang bilangan yang bisa masuk ke fungsi hx, dan mana bilangan yang tidak bisa masuk ke fungsi hx. Dan ada juga bilangan yang fungsi yang semua bilangan bisa masuk. Ya, fungsi fx. Itu x plus 3. Semuanya bisa masuk. Seperti itu. Kalau kalian ingin mendeteksi melalui Wolfram Alpha, itu juga bisa. Kalian akan tahu informasi domainnya itu berapa. Nah, barangkali nanti bisa disajikan ya oleh Mas Taurik. Monggo. Oke, itu terkait dengan fungsi pendahuluan. Sekarang kita akan masuk jenis-jenis fungsi.